마지막이 너를 가장 행복한 순간으로 데려다 주길. 하게 될 일은 없을 거야. 난 1년이 아니라 일주일도 너랑 떨어져 있는 것부터. 고민주, 너 정신이 들어? 주님 안에서 다시 만나리라는 희망을 가집니다. Kisah bermula saat Han Jeon-hee masih berduka usai kepergian sang kekasih yang bernama Koo Yeon-jeon, yang meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Jeon-hee meyakini kalau Yoon-jun masih hidup, karena mayatnya belum ditemukan. Sampai pada suatu hari, Joon-hee menerima paket dari seseorang, yang isinya sebuah kaset lagu lama berikut alat pemutarnya. 너를 가장 행복한 순간으로 데려다 주길. Dan secara ajaib, saat Joon-hee memutar lagu tersebut ia terbangun, dan berada dalam tubuh seorang gadis SMA bernama Minju yang hidup di tahun 1998. 고민주, Di masa itu, Joon-hee berpapasan dengan Si-heon, siswa SMA yang memiliki wajah serupa dengan kekasihnya yang telah meninggal. Berbanding terbalik dengan Joon-hee, Minju mempunyai sifat yang sangat pendiam dan selalu menyendiri. Ia hanya berteman dengan Si-heon dan In-yu. In-yu sangat menyukai Minju. Tapi Minju menyukai Si-heon yang periang dan banyak disukai gadis-gadis di sekolah tersebut. Namun Soo-heon hanya menganggap Minju sebagai teman saja. 내가 널 좋아하게 될 일은 없을 거야. Joon-hee yang terperangkap dalam tubuh Jungmin, berusaha untuk kembali ke tahun 2023. Namun selalu gagal. Dan ia harus menjalani kehidupannya sebagai Jungmin, siswi SMA. 98년이야. Dalam menjalani kehidupannya sebagai Minju, Joon-hee menemukan banyak kesamaan kebiasaan. Dan juga gaya Si-heon dengan Yoon-jun, kekasihnya yang telah tiada. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 Perubahan sikap Minju yang sangat drastis membuat Minju alias Joon-hee mulai disukai teman-temannya. Bahkan ia mulai populer dan disukai teman-teman lelakinya. 권민주 파이팅! Sampai-sampai Si-heon dan In-yu curiga kalau Minju bukanlah Minju yang sebenarnya. 쟤 진짜 권민주 맞냐? Namun perubahan Minju malah membuat Si-heon jatuh cinta. Dan sebaliknya, In-gyu lebih menyukai Minju yang dulu. 약속하고 Minju alias Joon-hee, Si-heon dan In-gyu, tanpa mereka sadari terlibat cinta segitiga. Dan kemudian, Si-heon menyatakan perasaan sukanya pada Minju alias Joon-hee. Meskipun Joon-hee menyukai Si-heon yang mirip dengan kekasihnya yang telah tiada, namun ia menolak menerima keduanya dan memilih untuk berteman saja. 같은 거 그런 거 하는 거 아니라고. 너 이제 내일 아침에 엄청 Untuk mendamaikan Si-heon dan In-gyu, Minju kemudian mengumpulkan keduanya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bahwa dirinya bukanlah Minju, tapi Joon-hee yang datang dari tahun 2023. Sayangnya, cerita Joon-hee malah dianggap candaan. 위해서 스카이넷이 보낸 터미네이터야. Sementara itu, sekolah digemparkan dengan tewasnya Dahyeon. Dahyeon ditemukan di dalam kelas dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dan secara tak sengaja, Minju mendengar percakapan kedua teman dekatnya Dahyeon. Mereka mencurigai Minju adalah pembunuhnya. Karena foto-foto Minju yang mereka tempelkan di papan tulis semuanya menghilang. 얘기 들었어? 실은 그것 때문에 할 얘기가 있어서. Singkat cerita,
Saat Minju alias Junhee main ke rumahnya Siheon, ia menemukan sebuah gambar yang sama persis seperti gambar yang dibuat Yunjun, kekasihnya yang telah tiada. 처음부터 네가 구현. Dan secara ajaib, Yunhee kembali ke tahun 2023. 야, 이 기집애야, 나 너 진짜 문 열다 줄 알았잖아. Yunhee yang masih belum mengerti sepenuhnya hubungan Sihyun dengan Yunjun, mulai mencari tahu apa yang terjadi di tahun 1998. 준이야. Singkat cerita, belakangan diketahui kalau ternyata bukan hanya Junhee yang melakukan perjalanan waktu. Sama seperti Junhee, Siheon juga mengalaminya. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu Siheon sedang memutar lagu yang sama dengan yang diputar Junhee sebelum ia menjadi Minju. Dan Sihyun terbangun dalam tubuh Yeonjun di tahun 2007. Dan saat itu Sihyun belum bertemu Junhee. Kemudian Sihyun mulai mencari keberadaan Junhee. Sampai-sampai Sihyun mendaftar di universitas yang sama dengan Junhee. Ia kemudian mulai mendekati Junhee sebagai Yunjun, yang saat itu belum mengenalnya. Sampai pada akhirnya Yunjun alias Sihyun dan Junhee pacaran. Tak heran kalau Sihyun begitu mirip dalam segala hal dengan Yunjun. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and 오늘은 하늘이 아주 파래. Dan tak lama setelah kembalinya Junhee ke tahun 2023, Minju tewas. Dan kepada polisi Ingyu mengakui kalau dialah yang membunuh Minju. Untuk merubah takdir Minju dan Ingyu, Junhee kemudian memutuskan untuk kembali ke tahun 1998. 내가 죽였다고. Namun kali ini ia gagal kembali ke tahun 1998. Kemudian Junhee dan Sihyun mencoba menyelidikinya di tahun 2023. Ia mendatangi sekolah mereka dahulu, dan kemudian mereka mencurigai Chanyong, yang juga salah seorang murid di sekolah itu. 1998년도에 갔다 온 거야? 아니, Di tahun 2023, Chanyong adalah teman dekatnya Junhee. Namun Junhee dan Sihyun terlambat menyadarinya. Chanyong nyaris saja membunuh Junhee. Untungnya Sihyun segera datang menyelamatkan Junhee. Namun sayang Sihyun kemudian tewas di tangan Chanyong. 준이야! 오늘은 하늘이 아주 파래. 나의 앞에 있는 Singkat cerita, untuk menyelamatkan Sihyun, Junhee kembali ke tahun 1998. Namun tidak seperti sebelumnya. Kali ini ia tidak berhasil menguasai tubuh Minju, dan terkurung dalam tubuh Minju di suatu tempat. 여기 도대체 어디야? Akibatnya, sikap Minju kembali berubah seperti sebelum Junhee masuk ke tubuhnya. Perubahan itu tentu saja dirasakan oleh Sihyun, Ingyu, keluarganya dan juga teman-temannya. Meskipun Minju berusaha bersikap seperti Junhee agar Sihyun tetap menyukainya. Setelah gagal mendapatkan cinta Sihyun, dan merasa semua orang tidak menyukainya, Minju kemudian bunuh diri. Ingyu yang gagal menyelamatkan Minju merasa bersalah, dan mengakui kalau ia yang membunuh Minju. Setelah Han Junhee tidak berhasil menyelamatkan Minju,
kaset dan Walkman yang ia miliki rusak. Beberapa toko reparasi berkata bahwa Walkman itu tidak berfungsi lagi. Namun karena rasa putus asa dan ingin bertemu Nam Si-heon, kaset dan Walkman itu kembali berfungsi. Kali ini, Han Ju-hee berhasil memegang kendali atas tubuh Min-ju. Namun, ia hampir saja terjatuh jika In-gyu tidak meraih tubuh Min-ju. Selain itu, Min-ju juga mulai menerima Jung In-gyu di sisinya. 고마워. 네가 민주를 살렸어. Kemudian, Junhee meminta In-gyu menghancurkan kaset dan pemutarnya yang menjadi port perjalanan waktunya. Setelah kaset dan pemutarnya dihancurkan, semua orang di tahun 1998 melupakan Junhee. Bahkan, Junhee juga tidak ingat jika pernah bertemu dengan Si-heon, In-gyu, hingga Min-ju. Dan mereka dipertemukan kembali pada tahun 2011. Meski tidak mengingat kenangan mereka, rasa suka Si-heon kepada Junhee sepertinya tidak berubah. Don't forget, I'm the only